Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Emilia Pane. Saya mahasiswa semester 2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir artinya hari penghabisan atau hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta dengan isinya dan berakhir pula kehidupan seluruh makhluk Allah. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Menurut Al-Quran, hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa adanya kematian bagi seluruh makhluk termasuk manusia, yang dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185. Adapun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang harus diimani sesudah mati. Yang pertama, fitnah kubur. Berbagai macam pertanyaan akan diajukan kepada orang yang telah meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi manusia yang zalim, musyrik, kafir, dan munafik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi manusia yang baik amal ibadahnya selama hidup di dunia. Selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Adapun periode hari akhir. Setelah kehidupan makhluk berakhir dan seluruh alam semesta hancur secara total, manusia akan menjalani tahap-tahapan yang selanjutnya untuk kehidupan yang baru menuju alam baqo. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu ketika seluruh manusia telah dibangkitkan dari alam kuburnya, semua dikumpulkan di suatu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Yang ketiga, buku catatan. Seluruh manusia mempunyai buku catatan yang berisi amal perbuatan baik ataukah tidak dan perkataan selama hidup di dunia yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian, buku catatan itu akan diperlihatkan di Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu ketika Allah memperlihatkan catatan-catatan amal ibadah di akhirat untuk dihisab. Dan di sini seluruh anggota badan akan menjadi saksi. Yaumul Mizan artinya timbangan adil yang berisi kebajikan atau kejahatan selama manusia itu hidup di dalam dunia. Selanjutnya, Asyirat. Asyirat yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sulit ataukah tidak melewati jembatan ini tergantung kepada amalan kita selama hidup di dunia. Selanjutnya, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari ketika manusia akan menerima balasan dari Allah. Dan balasan apa itu? Yaitu balasan surga dan balasan neraka. Surga diperuntukkan bagi manusia yang bertakwa kepada Allah selama hidupnya. Dan balasan neraka diperuntukkan bagi manusia yang berbuat jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, hakikat beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, dan setiap umat muslim wajib mengimaninya. Segala perbuatan yang baik maupun yang buruk dilakukan manusia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu, meyakini dan beriman kepada hari akhir dapat menjadi landasan untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa benci untuk melakukan kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin karena nikmat di akhirat tidak dapat dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam rasa cinta dan ketaatan terhadap Allah.
Yang keempat, senantiasa termotivasi melakukan amal kebaikan dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindarkan niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Dan yang terakhir, yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang berkiaskan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan yang baik maupun yang buruk kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, menghilangkan sikap sombong, takabur, dan merasa tinggi, sebab manusia itu kecil di hadapan Allah. Yang ketiga, selalu melakukan amal saleh dan menghindarkan semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri berakhlakul karimah seperti rendah hati dan peduli terhadap orang lain. Yang kelima, selalu mendekatkan diri kepada Allah, misalnya ibadah sholat dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, kita harus menjauhi sikap malas dan selalu bekerja dengan keras. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.